Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita latihan soal kembali. Nomor 1. Manakah konsep di bawah ini yang mengandung makna dari potensi diri? A. Kemampuan nyata, B. Prestasi kerja, C. Kesanggupan, atau D. Posisi kerja. Jawaban yang tepat adalah C. Kesanggupan. Adapun penjelasannya, kata potensi berasal dari serapan dari bahasa Inggris yaitu potensial. Artinya ada dua kata yaitu kesanggupan, tenaga, dan kekuatan atau kemungkinan. Nomor 2, manusia dapat memberikan komentar atau respon terhadap suatu peristiwa yang dialaminya dan dapat membuat suatu keputusan yang terbaik bagi dirinya. Nah, kemampuan ini dikarenakan manusia memiliki potensi A. Berpikir, B. Emosi, C. Sosial, D. Individual. Jawaban yang tepat adalah A. Berpikir. Pengembangan potensi berpikir. Pengembangan potensi berpikir pada anak tunarungu ditujukan untuk melatih dalam mengolah informasi yang ia terima dari lingkungan sekitar, kemudian informasi tersebut dimanfaatkan untuk membuat keputusan dalam bertindak. Nomor 3, berikut ini adalah potensi diri yang dibawa manusia sejak lahir, kecuali A. Otak, B. Spiritual, C. Emosional, D. Fisik, E. Perilaku. Nah, kita analisis satu-satu. Otak ini dibawa sejak lahir, spiritual sejak lahir, emosional sejak lahir, fisik sejak lahir, kecuali perilaku, karena perilaku ini dibentuk. Ya, teman-teman, jawabannya adalah E. Nah, menurut Heri Wibowo tahun 2007, minimal ada 4 kategori potensi yang terdapat dalam diri manusia sejak lahir, yaitu potensi otak, emosi, fisik, dan spiritual. Dan semua potensi ini dikembangkan pada tingkat yang tidak terbatas. Ahli lain berpendapat bahwa manusia itu diciptakan dengan potensi diri terbaik dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain. Ada 4 macam potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Fisik, intelektual, sosial, spiritual, dan emosional. Nomor 4, seseorang melakukan analisis terhadap perjalanan hidupnya. Nah, melakukan analisis terhadap perjalanan hidupnya dalam upaya memperbaiki atau merencanakan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam konteks pengembangan potensi, kegiatan tersebut merupakan tahap A. Tes psikologi, B. Feedback, C. Introspeksi diri, D. Pengembangan diri. Jawaban yang tepat adalah D. Pengembangan diri. Adapun penjelasannya, sebelum seseorang melakukan pengembangan diri,
dalam rangka menggunakan dan mengoptimalisasi seluruh kemampuannya untuk mencapai kinerja yang unggul. Ada beberapa cara untuk mengetahui, menilai, atau mengukur dengan akurat berbagai kelebihan dan kelemahannya sebagai berikut. A. Yang pertama, introspeksi diri atau pengukuran individual. Yang kedua, feedback dari orang lain. Dan yang ketiga, tes psikologi. Psikologi, introspeksi diri, feedback dari orang lain, dan tes psikologi. Nomor 5. Di bawah ini adalah contoh potensi anak tunarungu dari aspek psikologi sosial kecuali A. Fleksibilitas, B. Kekakuan, C. Egosentris, D. Keras kepala. Kecuali ya teman-teman, ini positif fleksibilitas. Nah ini kekakuan negatif, egosentris negatif, keras kepala negatif. Tentu jawaban yang tepat adalah A. Fleksibilitas. Adapun penjelasannya, jika anak-anak tunarungu yang tanpa masalah-masalah nyata atau serius diteliti, mereka ternyata menunjukkan kekasan atau kekakuan. Nah, ini kekakuan ada ya teman-teman. Impulsif, nah dan keras kepala. Ini keras kepala ada. Dengan adanya hambatan dalam perkembangan sosial ini mengakibatkan pula pertambahan minimnya penguasaan bahasa, kecenderungan menyendiri, serta memiliki sifat egosentris. Nah, ini ada ya teman-teman, egosentris. Kekakuan, keras kepala, egosentris. Nomor 6, kemampuan berbahasa ekspresif pada anak tunarungu, salah satunya nampak dalam kemampuan A. Menerima informasi, D. Menyampaikan informasi, C. Memperoleh pengalaman, D. Menambah pengetahuan baru. Namanya saja ekspresif, berarti mengeluarkan. Apabila menerima, ini reseptif. Nah, menyampaikan, ini adalah ekspresif. Memperoleh, ini juga reseptif. Menambah juga ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Menyampaikan informasi. Adapun kemampuan berbahasa ekspresif meliputi kemampuan menyampaikan informasi, menceritakan kembali pengalamannya, dan mengekspresikan pemikiran atau gagasannya. Semua pengalaman, informasi, gagasan yang disampaikan melalui simbol-simbol bahasa, dan dalam hal ini akan tunarungu memiliki hambatan perkembangan bahasa. Nomor 7, dalam kurikulum 2013, struktur kurikulum bagi anak tunarungu meliputi 3 hal. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan struktur kurikulum bagi anak tunarungu menurut kurikulum 2013? A. Akademik, B. Vokasional, C. Program kekhususan, D. Bimbingan dan konseling. Jawaban yang tepat adalah D. Bimbingan dan konseling. Adapun penjelasannya, struktur kurikulum SLB tunarungu mencantumkan bidang akademik. Nah, ini akademik ya teman-teman. Lebih banyak dibandingkan dengan bidang khusus. Kurikulum bagi anak tunarungu diajarkan program kekhususan. Nah, ini program kekhususan. Struktur kurikulum bagi anak tunarungu di SLB di samping memberikan sejumlah mata pelajaran juga mengajarkan atau melatihkan program kekhususan yang namanya Program Pengembangan Komunikasi Persepsi Bunyi dan Irama atau PKPBI. Nomor 8, berikut adalah ciri-ciri emosi pada anak tunarungu kecuali A. Bersikap tegas dan tegar dalam menghadapi permasalahan, B. Mudah memberikan penilaian pada orang lain, C. Mudah curiga pada orang lain, D. Mudah putus asa. Nah, kita cari analisis ya teman-teman. Bersikap tegas dan tegar dalam menghadapi masalah ini positif ya. Ini positif. Nah, mudah memberikan penilaian pada orang lain ini negatif. Mudah curiga pada orang lain ini negatif. Mudah putus asa negatif. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Bersikap tegas dan tegar dalam menghadapi permasalahan. Adapun penjelasannya, tekanan pada emosinya itu dapat menghambat perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap menutup diri, bertindak agresif, atau sebaliknya menampakkan kebimbangan dan keraguan-raguan. Anak tunarungu bila ditegur oleh orang yang tidak dikenalnya akan tampak resah dan gelisah.
Nomor 9. Dalam mengembangkan potensi pada anak tunarungu, guru harus menata lingkungan. Sedemikian rupa, langkah pembelajaran ini berdasarkan pada teori pembelajaran A. Kognitivisme, B. Konstruktivisme, C. Humanisme, D. Behaviorisme. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Behaviorisme. Nomor 10. Pengadaan fasilitas belajar harus didasarkan pada upaya terwujudnya pengembangan potensi anak tunarungu secara maksimal. Hal ini merupakan prinsip fasilitas belajar pada anak tunarungu, khususnya berkenaan dengan A. Efisiensi, B. Administratif, C. Pencapaian tujuan, D. Kejelasan tanggung jawab. Jawaban yang tepat adalah A. Efisiensi. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.